Welcome to our channel. Shalom, kembali lagi bersama saya Frater Niko. Riak Sabda, Kamis tanggal 7 bulan Mei 2026. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang amanat perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Situasi ini sangat beriman karena Yesus mengetahui bahwa saat penderitaan dan wafatnya sudah dekat. Dalam suasana penuh keintiman dan kesungguhan itu, Yesus tidak sekedar memberikan ajaran, tetapi meninggalkan warisan iman yang harus dihidupi oleh para murid. Dalam budaya Yahudi pada masa itu, relasi antara guru dan murid bukan soal pengetahuan, melainkan menyangkut seluruh cara hidup. Oleh karena itu, ketika Yesus berkata, "Tinggallah di dalam kasih-Ku," ini menunjukkan bahwa Yesus mengundang para murid untuk masuk dalam suatu relasi yang terus-menerus, sebuah kehidupan yang berakar dalam kasih Allah sendiri. Dalam Injil ini, Yesus menegaskan bahwa kasih yang Ia berikan kepada para murid berasal dari kasih Bapa sendiri. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Kasih ini bukan kasih yang biasa, melainkan kasih ilahi yang setia, rela berkorban, dan tanpa syarat. Lebih dalam lagi, Yesus mengingatkan kasih dengan ketaatan ketika Ia berkata bahwa tinggal dalam kasih berarti menuruti perintahnya. Sebagaimana Yesus sendiri taat kepada Bapa. Dengan demikian, kasih bukan sekedar perasaan, tetapi suatu tindakan konkret yang diwujudkan dalam kesetiaan kepada kehendak Allah. Tujuan dari semua itu adalah agar sukacita Yesus tinggal dalam diri para murid dan sukacita mereka menjadi penuh, yaitu sukacita sejati yang tidak bergantung kepada keadaan, melainkan bersumber dari relasi dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Banyak orang yang mencari sukacita, tetapi sering mencarinya dalam hal-hal yang sementara, seperti harta, kesenangan duniawi, dan pengakuan manusia. Namun, semua itu seringkali berujung pada kekosongan, kecemasan, dan relasi yang rapuh. Dalam situasi seperti ini, Yesus mengundang kita untuk tinggal dalam kasih-Nya. Tinggal dalam kasih berarti hidup setia dalam keluarga meskipun ada konflik. Tetap jujur dalam pekerjaan meskipun ada godaan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, serta menyediakan waktu untuk berdoa di tengah kesibukan. Dalam kehidupan masyarakat di zaman sekarang, termasuk dalam budaya kebersamaan yang kita miliki, kita dipanggil untuk menghidupi kasih bukan hanya sebagai tradisi,
tetapi sebagai tindakan nyata yang mencerminkan kasih Allah. Oleh karena itu, kita perlu bertanya dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh tinggal dalam kasih Tuhan atau hanya mengejar sukacita yang sementara? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, melalui sabda hari ini, Yesus tidak hanya mengajar, tetapi juga mengundang kita untuk mengalami perubahan hidup. Kita diajak untuk mengambil langkah konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga kita, belajar untuk lebih sabar dan saling mengampuni. Dalam pekerjaan kita, berusaha untuk hidup jujur dan bertanggung jawab. Dalam kehidupan rohani, kita meluangkan waktu untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dalam masyarakat, kita menjadi pembawa damai, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan demikian, kita sungguh tinggal dalam kasih Tuhan, sebab pada akhirnya sukacita sejati tidak berasal dari dunia, melainkan dari hidup yang berakar dalam kasih Allah. Ketika kita tinggal dalam kasih-Nya, maka sukacita itu akan memenuhi hidup kita secara utuh dan mendalam. Yang paling penting, mari kita tinggal di dalam kasih Allah dan kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.